AST 2223 prajurit kuat Yaksa Emas, harus mati. King Sui tidak lagi khawatir seperti sebelumnya, meskipun tidak banyak prajurit yang baik di Istana Raja Laut yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Ada sedikit lebih dari 10 prajurit tidak termasuk wanita. Beberapa pria dari Istana Dewa Pertempuran bergabung, bersama dengan Bei Huang Fan dan Bei Huang Yu, Yunlong dan istrinya, ditambah 200 pria dari Istana Naga Perak. Jumlah itu hanya sebagian kecil dari Yaksa Emas, tetapi King Sui dan para wanita memiliki beberapa binatang iblis untuk mengimbanginya. Dengan itu, kekuatan pertempuran mereka meningkat pesat. Lawan memiliki kelompok besar, itu berlebihan untuk menggunakan binatang iblis. King Sui secara alami tak tergantikan, karena dia mampu melawan 100 atau bahkan 1000 orang sendirian. Semua orang tahu kemampuan magis King Sui sekarang, termasuk pasangan Yunlong. Oleh karena itu, mereka tidak begitu cemas. Pemulihan senjata surgawi dan dominasi area secara substansial dapat mengurangi konsumsi mereka. Selain itu, formasi King Sui memiliki kemampuan yang membantu mengurangi konsumsi dan meningkatkan pemulihan. Tanpa disadari, 3 hari telah berlalu. Pada hari keempat, Yaksa Emas datang lagi dengan lebih banyak orang kali ini. Ada kira-kira 100.000 dari mereka, yang semuanya pasti jauh lebih kuat daripada terakhir kali. Terutama garis depan, di mana jelas bahwa 3 klan lain selain klan Ye juga telah mengirim anak buahnya ke sini. Sebelumnya, sekitar 1000 Yaksa Emas terbunuh dan itu membuat marah seluruh suku Yaksa Emas. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk melawan musuh bersama mereka dan memusnahkan Istana Raja Laut sama sekali. Itu adalah Laut Utara. Itu di bawah air di sana dan Yaksa Emas benar-benar menguasai Samudra Utara. Formasi King Sui membela Istana Raja Laut dan memberikan rencana cadangan. Dengan batu mata formasi, King Sui diyakinkan bahwa lawan tidak akan pernah bisa menghancurkan formasi dengan cepat, bahkan jika mereka berusaha keras atau menyewa prajurit yang cakap. King Sui membidik para Yaksa Emas terkemuka dan mereka yang berdiri di barisan belakang. Yaksa Emas itu tinggi dan besar, tingginya sekitar 6 meter. Tubuh mereka yang mengeras tampak kuat dan bersinar seperti emas, memberikan aura yang menakutkan. Mengenakan baju besi emas ungu dan jubah ungu, bahkan garpu brutal itu tampak hebat dan menakutkan. Mereka menatap King Sui dengan mata besar mereka sekaligus. Ada niat membunuh yang dingin di wajah jelek mereka. Sebuah Yaksa Emas baik-baik saja tanpa melihat wajahnya. Itu karena, wajahnya sangat jelek dan tidak menarik. Namun, pada level ini, Yaksa Emas akan terlihat lebih kuat dan orang-orang akan mengabaikan penampilan mereka selama mereka kuat. Kakak, apakah menurutmu ini akan membawa Yaksa Emas yang lebih banyak dan lebih kuat jika semua orang ini mati di sini? King Sui bertanya pada Yunlong. Adik laki-laki, orang-orang ini tidak semudah itu. Tidak sesederhana itu untuk membunuh mereka. Anda harus khawatir jika kami dapat menanganinya terlebih dahulu, kata Yunlong dan tersenyum pahit. King Sui tidak terlalu khawatir. Yang terkuat di antara Yaksa Emas ini sebanding dengan pria dari kediaman makanan 9 benua. Tingkat kekuatan ini cukup mengkhawatirkan. Kecuali King Sui, tidak ada yang bisa melawannya dan bahkan Bei Huang Fan hampir tidak bisa melakukan itu. Bei Huang Fan baru saja memenuhi syarat untuk bertarung dalam pertempuran dengan pertahanannya saat ini dan begitu pula pasangan Yunlong. Selama tahun-tahun ini, mereka telah meningkat pesat dan pesat. Itu adalah warisan dan keputusan yang dibuat oleh orang tua mereka setelah cedera sebelumnya. King Sui langsung menggunakan Battle God Hall dan menutupi wilayah itu dengan 40% kekuatan pertahanan dan serangan. Battle God Hall dapat meningkatkan 2 kemampuan sekarang dengan batas maksimal 40% sedangkan sebelumnya, hanya 1 kemampuan yang mungkin. Itu adalah peningkatan besar bagi pihak King Sui. Orang-orang di sekitarnya meningkat pesat dalam kekuatan dan pertahanan. Rasa perasaan yang mendalam, kekerasan, dan berat ditambahkan ke tubuh mereka. Formasi besar 1000 pembunuhan. Setelah formasi diaktifkan, King Sui dan anak buahnya merasakan kekuatan mereka meningkat. Formasi awalnya dari jenis normal, dengan peningkatan moderat. Namun, King Sui memiliki batu mata formasi yang dapat meningkatkan kekuatan formasi sebanyak 7 kali lipat. Awalnya, formasi ini sangat lemah dengan peningkatan hanya 10% dari semua kemampuan, termasuk pemulihan dan pengurangan konsumsi. Dengan batu mata formasi, kenaikannya menjadi 70%. Ini adalah kekuatan batu ini. Yang lain hanya bisa meningkatkan 10% dari semua kemampuan. King Sui menggunakan formasi ini karena sederhana dan tidak memerlukan pembelajaran apapun. Dia hanya perlu mengaktifkannya. Itu tidak seperti formasi lain yang membutuhkan kerja sama yang ketat. Setelah itu terganggu, itu akan berakhir menyedihkan. Semakin besar formasi,
semakin kuat kekuatan kenaikannya, tetapi semakin sulit untuk dipertahankan. Faktanya, itu tidak lebih besar dengan lebih banyak pria dalam formasi. Itu sebaliknya. Misalnya, dalam formasi seperti 1000 pembunuhan, kekuatannya akan lebih kecil jika ada lebih banyak orang. Formasi besar yang sebenarnya adalah formasi perangkap dan pembunuhan yang membutuhkan bahan yang kuat. King Sui menggunakan formasi 1000 pembunuhan sejak dia memiliki batu mata formasi. Dalam formasi lain, batu mata formasi tidak akan bisa mendapatkan kenaikan 7 kali lipat. Oleh karena itu, formasi ini berfungsi ketika ada sekelompok besar orang. Segera, kebanyakan dari mereka menggandakan kekuatan mereka. Bei Huangfan dan pasangan Yunlong tidak lagi takut pada lawan mereka. Anak muda, sudah lama sekali tidak ada orang yang berani membunuh orang-orang kita seperti ini. Seorang tetua Golden Yaksa terdengar sekeras lonceng, membuat banyak telinga orang sakit. Apakah maksudmu kamu hanya bisa membunuh orang lain sementara yang lain hanya bisa menunggumu membunuh mereka? King Sui tersenyum dan menjawab. Jangan bermain-main dengan kata-kata. Ini tidak ada gunanya. Saya tahu bahwa Anda telah membunuh banyak orang dari kami, dan Anda harus membayarnya hari ini. Mata tajam dan galak Elder seterang dua matahari kecil. Seluruh tubuhnya berkilau emas. Begitu dia berhenti berbicara, dia berlari menuju King Sui. Sepanjang jalan, sekelilingnya diterangi dengan cahaya keemasan dan nyala api seolah-olah uap emas mendidih telah muncul. King Sui memaksimalkan kekuatannya dan bergegas. Ki Kaisar, seni mengejar. Penatua berhenti dalam uap emas dan melebar dengan tiba-tiba. Kerangkanya mengeluarkan suara berderak dan dia menjadi sepertiga lebih tinggi dari tinggi sebelumnya, sekitar 10 meter sekarang. Garpu emas besar disayat dengan bayangan naga besar. Mengaum, sebuah bukit di dekatnya terbelah dua oleh garpu emas. Penatua membuat langkah besar ke depan dan tiba-tiba menginjak. Sebuah lubang yang dalam dan tak terbatas muncul. King Sui tercengang oleh kekuatan tersembunyi tapi menakutkan dari pria tua ini. Langkah itu seperti reorganisasi. Dunia, ini adalah dunia yang hebat. King Sui tidak dapat menyangkal bahwa orang tua ini memiliki alam yang jauh lebih tinggi. Ketika rilem tinggi, kekuatannya menakutkan. Sebelumnya, King Sui sudah mengurangi kemampuan lawan. Kekuatan yang tersisa seharusnya tidak terlalu besar sehingga akan mengejutkan King Sui. Namun, dia benar-benar tercengang oleh kekuatan serangan yang luar biasa ini. Anak muda, kamu harus mati hari ini. Anda memang jenius yang jahat dan langka yang hampir tidak ditemukan dalam 1000 tahun. Sesepuh terkesan setelah pertemuan singkat. Pada saat itu, dia bahkan lebih bertekad untuk membunuh pemuda ini. AST 2224 karakter suku Yaksa Emas. Ada terlalu banyak yang ingin membunuhku, tapi aku masih hidup dan menendang saat mereka berubah menjadi debu, kata King Sui sambil membatalkan serangan lelaki tua itu dan menggunakan segel kebijaksanaan Buddha. Pertahanan King Sui saat ini luar biasa. Itu melebihi 160 miliar dao dan pasti luar biasa. Itu adalah keterampilan terbesar King Sui. Segel cerah Buddha. King Sui menggunakan segel Buddha dan cahaya keemasan memenuhi udara di sisi yang berlawanan. Dalam sepersekian detik, yaksa emas yang identik muncul dan bertabrakan dengan segel Buddha. Sosok itu membeku tetapi tidak menghilang. Selanjutnya, dua yaksa emas berlari menuju King Sui. King Sui terkejut. Itu adalah keterampilan pertempuran yang hebat. Itu bahkan lebih besar dari yang digunakan oleh Master Sekte Junior Gerbang Iblis. Bayangan nyata. King Sui sangat berhati-hati, dia menyegel tangannya dengan cepat dan menggunakan Windwise Willow untuk melewatinya. Segel berlian Buddha. King Sui menggunakan teknik gravitasi hukum 9 istana selanjutnya. Di 9 istana, King Sui adalah raja. Begitu masuk, siapapun akan terganggu kecuali dia merusak 9 istana. Elder Golden Yaksa diperlambat secara maksimal. Jika bukan karena pilihan kemampuannya, dia akan dibunuh oleh King Sui. Bayangan nyata berlangsung sekitar 1 menit sebelum akhirnya menghilang. King Sui menggunakan tangan penangkap naga sekaligus. Mengaum. Raungan naga yang ganas diikuti oleh naga besar yang menakjubkan yang berlari ke arah Elder. King Sui ingin melihat apakah bayangan asli bisa digunakan lagi. Bang! Dia tidak menggunakannya kali ini yang menyebabkan King Sui bertanya-tanya apakah dia tidak bisa atau memilih untuk tidak melakukannya. Pada saat itu, King Sui menggunakan transposisi stellar. Sinar putih lembut menghantam pada waktu yang tepat pada yaksa emas yang masih pusing. Jepret. Sebuah suara yang jelas dan jelas terdengar saat darah mengalir keluar dari sudut mulut yaksa emas, sementara dia terlempar jauh ke belakang. King Sui terkejut dengan kekuatan lelaki tua ini yang entah bagaimana tidak dia bunuh. Dia hanya terluka parah dan akan pulih dalam waktu seminggu jika dia direhabilitasi.
King Sui menyesali tindakannya dan bingung dengan kekuatan lawan. Namun, sedikit yang dia tahu bahwa Yaksa Emas bahkan lebih terkejut. Itu adalah momen yang mengguncang dunia baginya. Dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Yaksa Emas terkenal karena tubuh mereka yang kuat dan banyak prajurit dengan level yang sama tidak dapat mematahkan pertahanan mereka. Penatua ini adalah orang hebat di antara Yaksa Emas. Namun, dia terluka parah oleh seorang pria muda beberapa saat yang lalu. Yaksa Emas harus bertarung dengan kekuatan pertempuran yang lebih rendah jika dia melanjutkan, tetapi dia akan sangat menyesal selama sisa hidupnya jika dia berhenti di sana. Kultivasinya juga akan dihentikan. Karena itu, dia harus membunuh King Sui. Dia menyeka noda darah di wajahnya. Garpu emas mengeluarkan sinar emas mencolok di tangannya, terutama untuk dua garpu pertama. Mereka bersinar terang seperti matahari kecil. Berkat dewa, sebuah sinar emas menyala di tubuhnya lagi dan energi kekerasan muncul. King Sui mengerutkan kening, mengakui bahwa lelaki tua ini luar biasa kuat. Karena dia sudah merasakan serangan King Sui dan berani melanjutkan, dia harus mampu menahan transposisi stelar sekarang. Selanjutnya, Yaksa Emas menyusut sepertiga, kembali ke ukuran aslinya. Namun, sinar emas itu bersinar lebih terang. Beberapa simbol dan karakter misterius bersembunyi di sinar emas. Mereka berlama-lama di sekitar tubuhnya, memberikan energi mistis. King Sui tampak tertekan. Tidak heran Yaksa Emas bersumpah untuk membunuhnya hari ini. Yaksa Emas telah menemukan karakter suku. Tidak setiap suku memiliki karakter suku. Hanya kekuatan kuno dan kuat yang memilikinya. Ditambah lagi, tidak semua suku bisa menemukan karakternya. Hanya jenius yang bisa melakukannya. Kekuatan karakter terkait dengan kekuatan mereka sendiri juga. Semakin kuat seseorang, semakin kuat kekuatan karakternya. Karakter misterius ditampilkan di garpu emas. King Sui tercengang oleh kekuatan Yaksa Emas. Bagaimana dia bisa melewati ini hidup-hidup? Pergi ke neraka. Yaksa Emas bergegas ke King Sui tiba-tiba. Kekuatan dan kecepatannya meningkat pesat dalam prosesnya. Teknik penglihatan surgawi. King Sui menggunakan teknik penglihatan surgawi dan bingung. Ada karakter di mana-mana di bawah langit keemasan, kecuali dua tempat. King Sui tidak berpikir dua kali dan melompat ke salah satu tempat. Itu mengejutkan bagi orang luar, melihat King Sui menghindari serangan Golden Yaksa. Bahkan Yaksa Emas tercengang. Konsumsi energi untuk aktivasi karakter sangat besar. Dia akan menggunakan semua origin ki-nya dalam waktu 1/4 jam. Karena itu, dia harus menyelesaikan pertempuran sesegera mungkin. Kalau tidak, dia harus menyerah pada orang lain. Teknik penglihatan surgawi itu ajaib. Selain melihat yang asli dan palsu, ia juga bisa mengenali bayangan semacam ini. King Sui percaya diri sekarang. Dia menyadari bahwa Golden Yaksa awalnya hanya cepat dan sekarang tampak biasa saja. King Sui melihat tempat menggunakan teknik penglihatan surgawi ketika dia menghindar. Dia menggunakan pedang terbang senjata surgawi sekaligus. Puff. Kemudian, bahu kiri Golden Yaksa langsung ditembus. Apa itu? Banyak orang meragukan mata mereka sendiri. Adik laki-laki, sungguh mengejutkan bahwa kamu memiliki pedang yang hebat. Pedang terbang, Yunlong terdengar agak bingung. Ini bukan tentang alam. Itu adalah senjata yang sebenarnya, kata Bei Huang Yu dengan heran. Yaksa Emas juga terkejut. Mereka bertanya-tanya apa benda yang telah menembus bahu seorang prajurit klan Ye yang kuat. Jika itu menembus otak, dia akan langsung terbunuh. Mencongkel mogok. King Sui membuat serangannya sekali lagi. Kembali pedang. Pef. Kepala besar Yaksa Emas dipotong oleh pedang terbang. Saat memasuki leher Yaksa Emas, King Sui membuat pedang terbang lebih lebar dan lebih besar. Dong. Kepala besar itu jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara tumpul. Semuanya benar-benar sunyi sekarang. Itu sangat sunyi sehingga membuat orang cemas. King Sui telah membunuh pemimpin di antara 4 dan Yaksa Emas lainnya ketakutan. Pedang itu mematikan. Itu bisa menebas dan membunuh prajurit klan Ye yang sangat cakap dengan mudah. Ayo pergi. Bunuh dia. 3 pria terkemuka yang tersisa saling bertukar pandang. Meskipun mereka ketakutan, mereka mengerti bahwa mereka tidak bisa membiarkan pemuda ini hidup. Mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Jika tidak, itu akan menjadi bencana bagi Yaksa Emas di masa depan. Selain mereka, para Yaksa Emas lainnya di belakang juga melakukan gerakan mereka. Mereka bertiga sebagus Yaksa Emas yang dibunuh oleh King Sui. Jika mereka menggabungkan kekuatan mereka, King Sui hampir tidak bisa menang. Lebih jauh lagi, orang-orang di sekitarnya tidak akan pernah bisa menahannya. King Sui menggunakan Ki Kaisar dan seni mengejar secara instan. Dia menutup seluruh wilayah dengan dominasi area.
AST 2225 penggemar Bei Huang dapat membantu King Sui menerobos. King Sui merasakan hawa dingin ketika dia melihat mereka semua berkumpul. Setelah berpikir sejenak, dia pikir akan lebih baik untuk mundur sejenak. Dia sudah membunuh salah satu dari mereka sehingga mereka khawatir dan marah. Oleh karena itu, dia membawa anak buahnya dan kembali ke formasi. Lawan terkejut melihat King Sui mundur, tetapi mereka tidak akan mundur sekarang. Jika mereka tidak membunuh King Sui sekarang, Yaksa Emas akan kehilangan martabat mereka. Ditambah lagi, mereka memiliki kebencian yang membara di dalam diri mereka sekarang. Alam mereka terlalu tinggi, mungkin di alam gua sekarang, kata Bei Huang Fan lembut di samping King Sui. Alam gua, King Sui bingung. Ketika Anda mencapai tingkat tertentu dan mencapai alam koneksi surgawi, alam gua adalah tingkat berikutnya, Bei Huang Fan menjelaskan. King Sui hanya berada di koneksi Divine setengah langkah saat ini sementara Bei Huang Fan berada di koneksi Divine puncak. King Sui adalah kuncinya untuk menerobos dan mencapai alam gua. Saat dia jatuh cinta dengan pria ini, dia akan langsung menerobos ke alam gua. King Sui tidak menyadari perbedaan besar alam di antara mereka sampai sekarang. Dia tidak akan pernah menghancurkan pertahanan tanpa pedang terbang dan transposisi stelar. Untungnya, dia memiliki jiwa yang kuat. Tubuh 9 yang dan jiwa naga 9 yang mencegahnya dihancurkan. Kekuatan sangat penting tetapi ranah itu bahkan lebih vital. Ranah dapat meningkatkan kekuatan hingga beberapa kali lipat. Semakin tinggi ranah, semakin besar peningkatan dan semakin besar perbedaannya. Pria yang telah dibunuh King Sui sebelumnya hanya berada di Peak Divine Connection Realm dengan kekuatan mentah yang kuat. King Sui berada di koneksi surgawi setengah langkah, jadi dia bisa menahan diri untuk bertarung secara umum. Namun, King Sui memiliki perasaan aneh dari 3 pria yang tersisa. Dia menganggap dia akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan bahkan jika dia bertarung 1 lawan 1. Karena itu, dia mundur. Melawan alam gua, King Sui merasa bahwa pedang terbang dan transposisi stelarnya tidak akan efektif. Dia menganggap transposisi stelar hampir tidak dapat membahayakan mereka dan pedang terbang akan dihindari dan dinetralkan. King Sui menyadari kesenjangan yang sebenarnya antara beberapa prajurit yang kuat dan dirinya sendiri sekarang. Perbedaan alam seperti sistem peringkat di kehidupan sebelumnya. Kecuali jika kekuatan mentahnya jauh lebih besar dari lawan, banyak teknik akan tampak lemah dan pucat. Tubuh kejam dari binatang buas murni kuno mungkin bisa menembus alam. Misalnya, jika King Sui mencapai tingkat binatang buas murni kuno, dia bisa membunuh semua lawan dengan alam yang lebih rendah. Sulit untuk meningkatkan ranah karena mengandalkan keberuntungan. King Sui puas dengan wilayahnya sebelum ini, tetapi sekarang dia menyadari bahwa para jenius yang sebenarnya jauh lebih besar. Misalnya, Bei Huang Fan telah melampaui kekuatannya secara substansial. Ye Jiange dan Tantai Lingyan juga berada di alam koneksi surgawi, tetapi mereka belum mencapai puncak koneksi surgawi. Bei Huang Yu dan Master Sekte Junior Gerbang Iblis berada di sambungan surgawi sementara Bei Huang Yu berada di tahap tengah alam sambungan surgawi. Sebelumnya, dia berada di tahap pemula. Setelah kesengsaraan surgawi, wilayahnya telah ditingkatkan. King Sui terkadang iri pada orang lain yang mengalami banyak kesengsaraan sementara dia tidak. Ketika Anda mendapatkan beberapa, Anda kehilangan beberapa. Yang lain mungkin menghindari kesengsaraan, tetapi dia merindukan mereka. King Sui tenggelam dalam pikirannya. Bei Huang Fan melihat King Sui dan menyentuhnya. Dia bertanya, apa yang kamu pikirkan? Tidak, teman-teman ingin menghancurkan formasi. King Sui memperhatikan 3 yaksa emas menyerang formasi besar bersama-sama. Deburan ombak yang dahsyat menghantam pantai, airnya memercik seolah-olah ada naga besar di sana. Energi kekerasan hampir menjungkirbalikkan tanah bawah air. Namun, formasi itu tetap diam. King Sui yakin dengan peningkatan 7 kali lipat dari batu mata formasi. Jika dihancurkan dengan paksa, King Sui akan membuang batu mata formas. Kecil, keluarlah jika kamu bisa. Tidak baik bagi seorang pria untuk bersembunyi. Setelah beberapa lama, lawan mencoba memprovokasi King Sui ketika upaya mereka untuk menghancurkan formasi gagal. Kelompok yang tidak tahu malu, dan Anda masih memiliki keberanian untuk mengkritik saya. Anda besar secara fisik tetapi lambat secara mental. Anda bahkan tidak dapat memecahkan formasi ketika ada begitu banyak dari Anda, jawab King Sui perlahan dan tenang. Datang dan bertarunglah dengan saya jika Anda pria sejati, yaksa emas frustrasi dan salah satu penatua berkata. Saya masih muda, senjata saya tajam dan cerah. Meskipun Anda masih memiliki milik Anda, sayangnya, itu tidak berguna sekarang. Saya mendengar Anda telah menemukan beberapa wanita muda baru-baru ini tetapi tidak dapat memuaskan mereka.
Saya ingin tahu apakah itu benar, King Sui berbicara omong kosong. Bei Huang Fan terdiam. Orang ini benar-benar akan mengatakan apapun. Kamu, dasar sial, aku bisa memuaskan mereka dengan baik. King Sui tercengang. Sepertinya lelaki tua ini benar-benar memiliki beberapa wanita. Yaksa emas sangat reproduktif, jadi King Sui hanya membuat pernyataan. Bagaimanapun, itu normal untuk memiliki beberapa wanita untuk seorang pria dengan kekuatan dan status. Seorang pria dapat menerima memiliki kultivasi yang tidak begitu kuat tetapi tidak pernah dapat menerima dikritik karena kemampuan ualnya. Pria tidak akan pernah menyerah pada proses penuaan. Ini juga berlaku untuk yaksa emas, terutama untuk kebanggaan pria. Dia adalah pemimpin luar biasa yang berpengalaman dan konsisten hebat. Dia tidak bisa tidak menjawab King Sui. Dia kesal dengan King Sui dan kehilangan akal sehatnya. Tidak hanya anak buah King Sui yang tertawa, tetapi juga beberapa yaksa emas tidak bisa menahan tawa mereka juga. Saya akan membunuhmu. Penatua sangat marah. Hancurkan formasiku dulu. Mari kita kembali dan minum teh sementara itu. King Sui memimpin anak buahnya kembali ke istana Raja Laut. Semuanya, nikmati makananmu. Biarkan mereka selama 2 hari. King Sui menuju ke halaman belakang, dia ingin sendirian. Dunia, dia membutuhkan alam yang lebih tinggi. Hanya melalui terobosan dan mencapai koneksi surgawi dia bisa percaya diri dalam membersihkan kekacauan di luar. Kalau tidak, yaksa emas tua di luar sana akan bisa membunuh mereka semua. King Sui memiliki salah satu kakinya di dunia sekarang. Bagaimanapun, dia berada di koneksi surgawi setengah langkah saat ini. Hanya ada sedikit perbaikan yang tersisa sebelum rilem koneksi surgawi yang sebenarnya. Perbedaan setengah langkah ini sangat bagus. Setelah melakukan perbaikan, banyak kemampuan King Sui akan ditingkatkan dan dia tidak akan tertindas. King Sui memiliki kekuatan output yang kuat, tetapi beberapa prajurit yang lebih kuat masih bisa mengendalikannya. Misalnya, transposisi stelarnya di alam koneksi surgawi sebesar 150 miliar dao akan dikurangi menjadi setengah atau lebih. Sebaliknya, lawan akan memiliki energi vital yang meningkat hingga beberapa kali. Oleh karena itu, kemampuan untuk membatalkan serangan akan hilang. Selain itu, kekuatannya tidak akan meningkat tanpa peningkatan ranah. Seekor katak di dasar sumur ditakdirkan untuk hidup terbatas. Rasanya seperti berkeliling dunia, tetapi hanya berjalan di dasar sumur. Alam koneksi surgawi dibagi menjadi alam gua pemula, tengah, tahap akhir, puncak, dan setengah langkah. Bei Huang Fan hampir berada di alam gua setengah langkah. Pada saat itu, Bei Huang Fan maju dan bertanya, apakah Anda memikirkan alam? King Sui melihat kecantikan yang luar biasa ini dan berkata, sulit bagi wanita pintar untuk menikah. Aku punya cara untuk membantumu menerobos koneksi surgawi. Namun, saya tidak dapat membantu Anda menerobos ke alam gua, lanjut Bei Huang Fan. Mata King Sui cerah. Dia bisa membantunya menerobos ke koneksi surgawi. Begitu dia mencapai ranah, dia bisa menangani orang-orang di luar dan dia sendiri tidak akan tertindas. Di dunia prajurit, adalah hukum alam bagi alam yang lebih tinggi untuk menindas alam yang lebih rendah. Itu adalah aturan yang tetap dan tidak berubah. AST 2226 Gambar kuno alam surgawi, barang bagus. King Sui memandang wanita yang luar biasa ini. Matanya seperti permata dan bintang tercantuk di langit. Kulitnya putih dan memikat yang menggodanya untuk menggigit. Rambut hitamnya yang halus diikat santai dengan ikat rambut merah. Lehernya ramping dannya penuh dan bulat. Mereka begitu menawan dan berbentuk sempurna, membuat orang haus akan sentuhan. Aku sudah lama tidak menyentuh mereka. Aku sangat merindukan mereka. King Sui membasahi bibirnya sambil menatapnya tanpa berkedip. Dia hampir membuat gerakannya. Jika kamu tidak tertarik dengan terobosan itu maka aku akan pergi. Bei Huang Fan berbalik dan berjalan pergi. King Sui meraih tangannya dengan cepat dan erat, aku mau. Bagaimana aku melakukan itu? Sejujurnya, kamu bisa mencapai terobosan di ranah jauh lebih awal. Anda hanya belum memiliki kesempatan untuk melakukannya. Saya punya lukisan di sini. Anda dapat melihat-lihat. Mungkin kamu bisa menerobos. Bei Huang Fan memberikan gambar ke King Sui. King Sui membuka gulungan itu. Itu adalah lukisan kuno dengan gunung dan danau di atasnya. Ada hutan dan bunga, burung dan ikan, binatang buas dan serangga. Gambar itu hidup. Ada sosok manusia yang samar-samar di gunung yang jauh. Sosok itu memiliki pesona yang berbeda tetapi bayangan buram, tidak dapat mengidentifikasi jenis kelaminnya. King Sui mengistirahatkan matanya. Dia merasakan ritme magis barusan. Lukisan ini ajaib yang memberinya perasaan aneh dan membangkitkan emosinya. Lukisan ini mungkin sangat membantu terobosannya. Lukisan apa ini?
King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah gambar kuno alam surgawi. Itu hanya membantu mereka yang berada di bawah alam koneksi surgawi. Bei Huang Fan tersenyum dan berkata. Kebanyakan orang berada di bawah alam koneksi surgawi. Ini benar-benar barang yang bagus kalau begitu. King Sui melihat gambar itu. Itu penuh dengan energi spiritual. Gambar kuno alam surgawi memiliki nilai yang berbeda juga. Ada yang lebih baik yang efektif untuk prajurit gua alam. Barang itu sangat berharga, jelas Bei Huang Fan. Bahkan yang satu ini sangat berharga. Apakah kamu tidak takut aku tidak akan mengembalikannya kepadamu? King Sui tersenyum. Kamu sudah memberiku terlalu banyak. Saya akan memberikannya kepada Anda jika Anda menyukainya. Bei Huang Fan tahu King Sui bercanda tetapi dia masih berpikir itu agak rendah. Ya benar, kamu milikku, jadi ini milikku juga, kata King Sui dengan gembira. Pokoknya, lihat gambarnya. Aku harus pergi dulu. Bei Huang Fan menyaring beberapa kata King Sui. Dia melewatkan argumen karena pria ini tidak akan berhenti dan dia akan kalah pada akhirnya. King Sui memasuki alam valet jade immortal dan mempelajari gambarnya dengan rajin. Ada energi aneh yang tak terlihat pada gambar itu. Itu bukan energi spiritual atau ki spiritual. Itu adalah perasaan pahit seolah-olah seseorang sedang menatap ke bawah dari puncak gunung. Melihat orang-orang di bawah dari tempat yang lebih tinggi, itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Alam hanya bisa dialami, tetapi tidak pernah bisa diungkapkan dengan kata-kata. The Realm adalah sebuah perjalanan, seperti membandingkan pembawa acara yang hebat dan mapan dengan seseorang yang belum pernah berada di atas panggung. Perbedaan ranah adalah pernyataan yang meremehkan. King Sui menatap gambar itu dalam-dalam. Tiba-tiba, pemandangan berubah dan dia melihat pertempuran sebelumnya. Dia melihat Golden Yaksa tampil dan pikiran selama pertempuran. Adegan berubah lagi, kali ini tentang dua orang dalam pertempuran. Seluruh tanah bergetar dan gunung-gunung pecah. Segera, pemandangan berubah lagi. Dua binatang iblis sedang bertarung sekarang. Monyet ganas raksasa yang berkulit gelap dan berbulu muncul. Rambut hitamnya panjangnya lebih dari 1 meter dan sangat tebal. Lawannya adalah binatang iblis besar dengan kepala gajah dan tubuh singa. Dong dong dong. Monyet ganas itu memukul-mukul dadanya dengan gila dan suara tumpul dan keras itu sepertinya berasal dari tanah. Kedengarannya seperti kuda perang yang berlari kencang. Selanjutnya, raungan gila terdengar, seolah-olah akan menembus surga. Gajah singa binatang raksasa mengeluarkan raungan yang menakutkan. Raungan itu berubah menjadi fisik dan membawa topan besar, berlari ke monyet ganas itu. Itu secepat tornado. Gajah singa binatang menekan monyet ganas dengan tubuh seperti gunung. Bang-bang. Suara benturan keras itu berdering seperti drum besar. Debu beterbangan, batu dan pasir terangkat dalam pusaran. Kedua binatang iblis yang digerakkan oleh kekuatan terus berlari ke satu sama lain. Gajah singa binatang memiliki dua gading sepanjang 10 meter yang merupakan bagian tubuh pembunuh yang paling mengesankan dan mengancam. Dalam cahaya yang berkedip, sinar kemasan bersinar sejauh 10 meter. Itu berlari ke monyet ganas. Monyet ganas itu tidak berani melawan gading panjang yang menakutkan itu meskipun kuat. Itu membuat lompatan besar dan menghindari serangan itu. Bang! Gajah singa binatang menghancurkan sebuah bukit kecil di belakang monyet ganas. Monyet ganas itu jatuh dari langit, kaki berotot menginjak tubuh gajah singa binatang yang besar itu. Mengaum. Gajah singa binatang melengkungkan punggungnya, mengeluarkan raungan yang besar dan keras. Bang! Origin Ki yang tersisa dapat terlihat menyebar dan hutan di dekatnya menjadi rata sebagai hasilnya. Monyet ganas itu sangat gesit. Tiba-tiba ia memegang tongkat besar, tampak seperti bajak api tetapi jauh lebih besar. Itu setebal pinggang pria dewasa dan panjangnya 10 meter. Itu pas di tangan monyet ganas itu. Gajah singa binatang dengan cepat mengangkat kaki depannya. Ia menundukkan kepalanya yang besar ke belakang, menusukkan taringnya yang tajam ke arah monyet yang ganas itu. Monyet ganas itu tidak menyerang gajah singa binatang tetapi hanyut dengan cepat. Tongkat hitam itu dihancurkan secara tiba-tiba dengan kekuatan yang besar. Itu belum berakhir. Angin kencang tiba-tiba bertiup. Seekor singa tanduk naga yang tingginya beberapa ratus meter muncul dan berlari mendekat. Cakar besarnya meledak dari puncak dengan mudah. Itu sangat kuat. Selanjutnya, ia menekan binatang singa gajah. Puff! Sebuah kepala gajah besar dimuntahkan dari mulutnya dan gajah singa binatang itu tewas seketika. Membuka mulutnya lagi, lampu bersinar berkedip di mana-mana. Itu adalah pedang mengkilat dan menarik yang dilempar ke monyet ganas itu. Monyet ganas itu pada gilirannya bersinar dengan cahaya hitam. Sambil mengayunkan tongkatnya yang berwarna hitam, ia mundur secara bersamaan, menunjukkan bahwa ia takut pada binatang iblis yang sangat besar ini.
Taring tajam berkedip di mulut besar naga tanduk singa. Pusaran air terbentuk dan King Sui menyaksikan binatang singa gajah dan monyet ganas terbang menuju mulutnya. Teknik surgawi. Ini adalah teknik surgawi yang hebat dari singa tanduk naga. Itu hanya menelan mereka. King Sui akhirnya sadar kembali. Adegan-adegan itu diputar ulang di benaknya dan membuatnya merasa seolah-olah ada energi mistis yang memancar di tubuhnya. King Sui tahu ranahnya yang stagnan sedang berkembang sekarang, dan hanya butuh setengah hari untuknya. Setelah beristirahat, King Sui menontonnya lagi. King Sui mengerti sekarang. Ini meningkatkan pengalaman pertempurannya. Gambar memungkinkan penonton untuk memiliki pengalaman pertempuran yang sebenarnya dari alam koneksi surgawi. Itu secara tidak langsung meningkatkan pengalaman dan pengetahuan pertempurannya. Ranah itu distabilkan dalam pertempuran nyata karena sangat mudah untuk ditembus dalam pertempuran hidup atau mati. King Sui sangat diuntungkan, tetapi sangat melelahkan untuk ditonton. Sepertinya dia benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran itu sendiri, jadi itu tidak boleh ditonton setiap hari. Itu dianggap sering menonton sekali dalam beberapa hari. Secara alami, tidak ada yang harus mengalami pertempuran hidup atau mati dalam waktu singkat. Keuntungan menonton ini adalah tidak membahayakan nyawa sendiri. Oleh karena itu, efeknya jauh lebih lemah daripada pertempuran yang sebenarnya. Namun, ini dimaksudkan untuk meningkatkan alam, terutama ketika seseorang mencapai kemacetan. Di hari lain, itu bisa meningkatkan pengalaman pertempuran dan sangat bermanfaat. Seseorang harus jelas antara kenyataan dan gambar, mengetahui bagaimana membedakannya. Jika tidak, jika seseorang mengira pertempuran yang sebenarnya sebagai gambar, Anda tidak akan memiliki waktu luang untuk merasa sangat menyesal setelah mati. Untungnya, itu tidak biasa bagi seseorang untuk melakukannya karena kenyataan mudah diidentifikasi.